Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait Opportunity Analysis Project dari Perhitungan, Your One Split Bill Solution. Next. Secara umum, Perhitungan itu adalah suatu perusahaan yang berfokus untuk memberikan solusi bagi masyarakat dalam melakukan patungan, dalam tanda kutip split bill secara digital. Perhitungan berangkat dari adanya peluang untuk meningkatkan fitur split bill yang sudah ada dan menjawab kebutuhan masyarakat untuk melakukan collaborative payment, serta split bill saat sedang berkumpul bersama. Next. Di sini kami coba untuk melihat tren yang terjadi terkait split bill di Indonesia. Kami melakukan survei di mana kami mendapatkan bahwasannya 71 responden itu sudah pernah menggunakan layanan split bill. Lalu dari responden tersebut didapatkan bahwasannya tiga aplikasi yang sering digunakan adalah Line, GoPay, dan Dana. Di sini dapat dilihat di diagram yang sebelah kanan. Nah, berdasarkan data sekunder, didapatkan juga bahwasannya 69% dari 24.443 responden itu setidaknya satu kali seminggu berkumpul secara bersama-sama. Dan 68% responden menyetujui adanya untuk berbagi tagihan dari menu pesanan pada satu struk belanja. Next. Oke, kemudian ini ada peluang pasar yang berupa tren ya, itu ada alasan penggunaan split bill. Nah, kenapa sih split bill itu sering digunakan di kalangan Gen Z ya, bisa dibilang. So, yang pertama adalah memudahkan pembagian tagihan sesuai porsi masing-masing. Yang kedua adalah terhubung ke dompet digital atau bisa dibilang e-wallet. Kemudian yang terakhir adalah memudahkan proses reimburse untuk rekan penalangan atau reimburse kepada orang yang membayar terlebih dahulu. Nah, kekurangannya penggunaan split bill itu ada dua, yaitu yang pertama tidak terhubung dengan dompet digital atau e-wallet. Yang kedua adalah metode pembayaran pengumpulan dana terbatas pada satu platform saja. Kemudian di sini juga ada tujuan patungan secara umum. Pertama adalah pembayaran saat kencan. Yang kedua adalah saat satu kelompok atau bisa dibilang peer group, teman kantor atau keluarga sedang makan bersama di restoran atau kafe atau semacamnya. Berikutnya untuk kondisi fintech financial teknologi di Indonesia sendiri, yang berarti meliputi e-wallet, m-banking, dan berbagai keuangan digital lainnya, bisa kita lihat dari pie chart yang di sini, bahwa e-wallet menjadi platform pembayaran digital terpopuler pada tahun 2021, mengalahkan virtual account dan QRIS, yang sebelumnya di tahun 2020 itu virtual account yang nomor satu. Ini artinya udah ada pergeseran tren nih dari virtual account ke e-wallet. Kemudian dari data Bank Indonesia, jumlah transaksi m-banking itu tembus 3.888,09 triliun hingga Mei 2022. Dan juga ada pertambahan jumlah pengguna e-wallet sebanyak 300% sejak awal tahun 2021. Kemudian untuk Flip, yaitu platform untuk transfer antar fintech atau antar bank, telah melayani lebih dari 10 juta pengguna hingga semester 1 2022. Nah, dari jumlah-jumlah ini bisa kita lihat potensial market sangat besar. Oke, berdasarkan penjelasan terkait tren seputar split bill di Indonesia, sekarang kita akan membahas terkait pelanggan ya, itu sendiri seperti apa. Di sini kami coba untuk melakukan segmentasi terhadap dua, yaitu mahasiswa dan pegawai kantor. Nah, untuk dari sisi mahasiswanya sendiri, terdapat tiga masalah utama atau peluang yang bisa diselesaikan oleh perhitungan. Yang pertama adalah kerap kali merasa repot untuk membagi besaran uang yang harus dibayarkan ketika meminjam saat berjalanan atau ketika di restoran gitu. Nah, eh, perhitungan hadir untuk memberikan fitur scan bill di mana dengan ini tagihannya itu lebih sesuai dan adil terhadap item masing-masing orang. Yang kedua adalah tidak tahu siapa yang sudah dan belum membayar, jadi nge-trackingnya agak sedikit susah. Di sini perhitungan menghadirkan fitur assign payer, siapa yang membayar untuk tagihannya berdasarkan kontaknya. Lalu yang terakhir adalah tidak punya cukup uang untuk membayarkan semua orang saat jalan. Jadi bisa aja bahwasannya tidak ada satu orang yang bisa menalangi patungan tersebut sehingga adanya grup patungan dan virtual rekening untuk melakukan pembayaran. Jadi di situ dikumpul terlebih dahulu. Selanjutnya. Oke, kemudian pengguna kedua yaitu pegawai kantoran. Masalahnya juga ada tiga. Yang pertama adalah merasa sungkan atau merasa sungkan untuk menagih uang secara personal ketika membayarkan rekan kerja dan teman saat berkumpul. Nah, solusi yang disediakan oleh Squidward adalah
menyediakan fitur assign payer untuk mengirim tagihan kepada kontak yang sesuai. Kemudian masalah yang kedua itu adalah merasa sungkan meminta tagihan yang termasuk pajak di dalamnya kepada rekan-rekan yang ditanggungkan, padahal nominal pajak cukup besar. Kemudian solusi yang disediakan adalah menyediakan opsi exclude tax pada fitur assign payer yang membebankan pajak secara otomatis. Kemudian masalah dan peluang yang terakhir adalah kesusahan patungan karena memiliki layanan fintech yang berbeda-beda. Kemudian solusinya adalah menyediakan top up multi platform yang bersumber baik dari m-banking ataupun e-wallet. Pitungan ini memiliki beberapa perusahaan kompetitor dalam hal melayani kebutuhan transaksi pengguna, namun Pitungan juga memiliki unique values yang dapat membuat aplikasi Pitungan ini menjadi lebih unggul dibanding aplikasi lainnya. Yang pertama itu, Pitungan memiliki fitur group balance untuk menyimpan saldo yang dapat memudahkan pengguna untuk mengalokasikan saldonya pada grup tertentu. Kedua, Pitungan dapat melakukan transaksi secara multiplatform dari berbagai layanan fintech, baik m-banking ataupun e-wallet. Ketiga, Pitungan memiliki fitur otomasi pada generated transaction serta pembagian bill untuk mempercepat proses transaksi dalam mendapatkan struk dan pembagian harga karena tidak perlu dilakukan lagi secara manual. Next. Berdasarkan pengamatan kami, perusahaan-perusahaan yang menjadi kompetitor utama Pitungan adalah Line, GoPay, dan Dana. Nah, ketiga perusahaan tersebut telah mengambil pasar split bill terlebih dahulu, tetapi dengan unique values yang sudah disebut sebelumnya, kami rasa Pitungan memiliki posisi yang lebih unggul dibanding kompetitor-kompetitor lainnya. Berikut adalah positioning dari Pitungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait merebut peluang dari Pitungan. Yang pertama ada mitra dan sekutu. Untuk mitra dan sekutunya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada B2B dan B2C, di mana untuk B2B sendiri kami memiliki mitra dari bank dan juga e-wallet. Jadi kalau misalnya dari bank, mungkin kami nanti akan bekerja sama dengan bank-bank yang terdapat di Indonesia seperti Mandiri, BCA, dan CIMB. Dan untuk e-wallet sendiri seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan lainnya. Lalu untuk B2C sendiri, kami akan bekerja sama dengan merchant, di mana nanti merchant di sini akan langsung melakukan transaksi dengan pengguna melalui Pitungan. Next. Lalu ada model bisnisnya. Di sini untuk B2B, kami melakukan kerjasama kemitraan dengan merchant food dan beverage. Lalu untuk B2C-nya, model bisnis yang kami gunakan adalah kami mengenakan biaya admin saat pengguna melakukan transaksi menggunakan Pitungan. Next. Lalu untuk pengembangan dari model bisnis Pitungan sendiri, ke depannya Pitungan akan mungkin dapat melakukan transformasi bisnis menjadi e-wallet dengan Pitungan atau patungan itu sebagai killer feature di e-wallet tersebut. Lalu untuk mengaplikasikan hal tersebut, kami akan melakukan investasi di bagian teknologi dan sumber daya manusia untuk memaksimalkan pengembangan dari fitur-fitur Pitungan. Next. Untuk resikonya sendiri itu terbagi menjadi 4, ada teknologi, legal, people, dan financial. Yang pertama ada teknologi, di mana mungkin di sini risiko yang dapat terjadi lebih ke arah cloud system, firewall, dan backup system. Jadi di sini risiko-risiko terkait teknologi akan kami solusikan untuk tidak terjadi masalah di bidang teknologi. Lalu untuk di bagian legal, kami akan melakukan konsultasi permasalahan dengan konsultan hukum. Next. Selanjutnya ada dari financial, mungkin ini adalah salah satu masalah utama dari suatu startup untuk melakukan pengembangan aplikasi. Dan di sini untuk mitigasinya kami akan membuat financial planning yang jelas dan melakukan split stock untuk memiliki likuiditas bisnis yang tinggi. Lalu untuk people, di sini kami akan mengaplikasikan sistem informasi sumber daya manusia
untuk memaksimalkan kinerja setiap sumber daya manusia yang ada di yang bekerja di perhitungan. Jadi berdasarkan semua slide sebelumnya dan berbagai poin yang telah kami jabarkan, terbentuklah bisnis model kanvas dari perhitungan yaitu seperti ini. Bisa langsung dilihat saja. Jadi sekian presentasi OAP dari kelompok perhitungan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.